Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak Ketua Prodi, Bapak Ibu dosen, serta Bapak Ibu saudara mahasiswa semua ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing pada sore ini tentang penelitian desain atau desain research. Apa linknya di pendidikan matematik? Nah, jadi ini sharing sifatnya Bapak Ibu. Sharing mengenai penelitian desain. Nah, mungkin hanya beberapa poin dari pengalaman seminar dan penelitian yang ingin saya diskusikan pada hari ini ya. Pertama adalah yang mungkin tidak hanya penelitian pengembangan. Nah, saya agak gusar juga ini sebagai dosen penelitian juga dan sebagai dosen juga melihat perkembangan apa yang terjadi dengan penelitian mahasiswa saat ini ya. Nah, gusarnya kenapa? Karena ya sudah sekian banyak penelitian sejenis, sudah sekian banyak penelitian dilakukan, tapi pemahaman kita bersama itu masih juga ya berbeda-beda atau mungkin bervariasi. Maka mungkin sore ini Pak Yerizon ingin kita berdiskusi untuk mungkin dalam beberapa hal bisa menyamakan persepsi. Tapi saya kira ya juga tidak akan semua orang bisa disamakan persepsinya. Setidak-tidaknya kita mempunyai wawasan atau pandangan bahwa sebenarnya mungkin ada apa yang kita lakukan selama ini sebenarnya harusnya tidak seperti itu mungkin ya. Nah, jadi saya mengawal ini perubahan mindset dalam meneliti ini yang sangat perlu menurut saya saat ini ya, bahwa penelitian itu terutama dalam pendidikan ya pada umumnya adalah standing on the other shoulder, artinya kita itu berdiri di pundak orang lain. Tidak mungkin suatu penelitian pendidikan itu completely new gitu ya, semua seperti membuat vaksin di laboratorium gitu, mungkin ada vaksin baru bisa dihasilkan. Nah, jadi untuk bisa memahami tentunya karena kita berdiri di pundak orang lain atau berdiri di atas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain, maka itu kita tentu harus memahami apa yang mereka sudah lakukan. Ya. Nah, memahami itu tentunya dengan perlu banyak membaca gitu. Nah, ini yang paling parah menurut saya sekarang ini, kita tidak membaca penelitian itu. Kita hanya pikirnya penelitian yang relevan saja itu yang perlu membaca. Karena untuk melakukan sesuatu atau membuat sesuatu yang baru tentu kita harus tahu apa yang sudah dibuat oleh orang lain gitu. Jadi ini yang paling susah menurut saya sekarang adalah perlu banyak membaca. Nah, ini maaf saja nih saudara mahasiswa. Sebenarnya sudah bertahun yang lalu saya lihat ya, terutama di perpustakaan pasca gitu. Umumnya membuat proposal penelitian itu dengan mengembang sekian banyak tesis gitu ya. Nah, terus ya sekarang mungkin lebih canggih karena file tesis yang kita koleksi. Nah, membuat tesis dari tesis lagi gitu. Nah, kadang malah dari skripsi gitu. Nah, kemudian budayanya copy paste saja, ambil sini, ambil di sana gitu. Jadi kadang-kadang kita pusing untuk membaca kalimat pertama saja ini maksudnya apa. Gitu. Karena apa? Karena mungkin kalimat itu sudah tidak ada lagi yang ditulis sendiri. Gitu. Kalau bicara tentang SPOK satu kalimat, karena untuk memahami suatu kalimat atau pernyataan itu baik, tentu jelas SPOK-nya. Nah ini mungkin ya silakan saya nanti dimarahi oleh mahasiswa ini ya, apa memang ada dalam proposal Anda itu yang Anda sendiri secara utuh menulis kalimatnya gitu ya. Nah, tidak comot-comot dari sana, comot dari sini gitu, tapi tidak disebutkan referensi. Nah, kemarin saya membaca proposal S1 ya ini, kalimat pertama dengan kalimat kedua kemana pula perginya, kalimat ketiga kemana lagi gitu. Meskipun disebut di sana itu hal ini sesuai dengan, nah kalau sesuai dengannya tidak tahu dengan apanya yang sesuai. Gitu. Jadi ini yang perlu menurut saya sekarang untuk membuat proposal, membaca. Nah kemudian ada yang apa gitu ya, yang juga perlu. Nah artinya ketika yang paling bermasalah itu sekarang adalah latar belakang masalah penelitiannya gitu. Karena tidak sudah sama saja nadanya itu semua, penelitian eksperimen begitu juga, penelitian pengembang begitu juga, penelitian lain begitu juga gitu. Nah, artinya
tidak terjawab selalu di latar belakang itu mengapa kita melakukan penelitian itu. Nah, kemarin misalnya sebagai contoh ya, hari apa saya ikut seminar kemarin. Ketika mahasiswa yang seminar ditanya, ganti aja lah penelitiannya dengan ini ya, gitu. Karena apa yang mau diteliti itu tidak terjawab. Nah, dengan jawabnya dia kemudian tidak bisa menjawab. Nah, kalau Bapak Ibu memang tidak bisa menjawab, kenapa melakukan penelitian ini, berarti di latar belakang kita belum cukup kuat alasan mengapa kita melakukan penelitian itu. Atau misalnya penelitiannya diganti aja lah ya dengan eksperimen, tidak usah pengembangan. Kalau Bapak Ibu tidak bisa juga menjawab, berarti latar belakang kita belum mengarahkan kita untuk melakukan penelitian pengembangan itu. Nah, jadi itu barangkali dulu yang pertama untuk latar belakang penelitian kita. Nah, di sini saya sebut bahwa ya mestinya penelitian yang berbeda itu latar belakangnya berbeda. Kalau kita mau pengembangan, mengapa kita perlu mengembangkan sesuatu? Nah, kemudian seperti tadi, karena kita itu standing on the other shoulder, maka kita mestinya ketika kita melakukan penelitian pengembangan, kita juga membaca banyak referensi apa saja yang sudah dikembangkan oleh orang. Kemudian nanti ya kita itu mau menutup gap yang mana gitu. Nah, di sini saya menyebut ada gap ya, gap teori, gap penelitian. Nah, sebenarnya yang lebih penting tentunya adalah gap penelitian dan gap teori. Mungkin kalau gap teori untuk masuk S2 mungkin agak berat gitu, tapi kalau S3 harus terjawab itu. Teori apa yang ingin apa maksudnya gap apa dalam teori yang bisa kita tutup melalui penelitian kita. Nah, sekarang mungkin saja ya, entah kesalahan kami di S1 atau apa begitu. Ya, umumnya Bapak Ibu melakukan penelitian itu beranjak dari observasi di sekolah gitu. Nah, kalau beranjak dari observasi saja kan itu mestinya yang dilakukan itu PTK gitu. Tidak penelitian pengembangan, tidak penelitian karena kalau pengembangan pun ya bukan masalah di sekolah itu yang mau kita adakan ini sekarang. Tapi adalah kenapa kita perlu satu pengembang produk baru? Atau kenapa kita perlu melakukan satu treatment? Nah, kalau misalnya beranjak dari masalah di sekolah, terus kalau eksperimen penelitiannya, yang mau dijawab kan bukan masalah itu yang di sekolah tadi. Yang dijawab itu apakah perlakuan ini lebih baik dari perlakuan itu gitu. Nah, jadi yang paling penting sekarang adalah menurut saya adalah ya adanya gap penelitian. Nah, ketika misalnya seseorang ingin meneliti mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis teori X gitu. Nah, kenapa kita perlu mengembangkan perangkat? Kita perlu mencari penelitian-penelitian tentang perangkat supaya bisa menempatkan riset kita itu di mana posisinya di tengah-tengah penelitian tentang perangkat. Nah, jadi teori tentang perangkat data tentang perangkat pembelajaran, permasalahan tentang perangkat pembelajaran gitu, yang kita analisis. Nah, boleh enggak misalnya kalau yang kita analisis terlebih dahulu variabel terikatnya, banyak kemarin ya variabel terikatnya, tapi sering-sering kalau variabel terikat itu yang kita analisis terlebih dahulu, muaranya nanti atau solusinya tidak kepada perangkat gitu. Kenapa kok enggak eksperimen saja gitu? Maksud saya sekali lagi tidak salah kalau misalnya Bapak Ibu analisis dulu variabel terikatnya yang bermasalah. Tapi tentu bagaimana tadi kita melingkan bahwa penyebab terjadinya masalah tentang variabel terikat itu disebabkan karena perangkatnya yang bermasalah. Nah, itu yang harusnya nampak begitu. Tapi kan sekarang ya masalah variabel terikat tiba-tiba solusinya perangkat. Nah, dari mana gitu? Nah, ini yang belum terlihat ya, gap penelitian. Jadi artinya mengapa kita perlu membuat satu produk baru? Ada apa dengan produk lama? Apa kelemahan-kelemahan dari produk lama? Nah, itu tidak bisa kita analisis dengan common sense saja. Kita harus mencari pendukung-pendukung penelitian-penelitian orang lain yang mengatakan memang perangkat itu atau produk itu ada kelemahannya gitu ya. Nah, jadi satu lagi terutama ini mahasiswa S2 dan S3, tentunya kita bisa menunjukkan kebaruan dari penelitian kita dengan melakukan
analisis apa yang sudah dilakukan oleh orang, dengan dilakukannya orang ini yang sudah dilakukan. Saya nanti akan berkontribusi. Nah, ini yang belum dilakukan orang. Ini yang belum terungkap dari penelitian sebelumnya. Nah, jadi di dalam latar belakang, sekali lagi ya Bapak Ibu, jangan hanya beranjak dari permasalahan di lapangan gitu. Itu sebagian kecil dari alasan kita meneliti. Sebenarnya nah banyak juga orang mengatakan sebenarnya masalah penelitian bukan masalah lapangan, tapi masalah penelitian itu adalah gap antara penelitian atau gap antara praktis dengan teori, atau gap antara teori yang sudah ada dengan teori sebelumnya. 3 gap ini yang merupakan masalah penelitian, bukan semata masalah yang ada di lapangan. Nah, kalau kita hanya berpikir masalah di lapangan, solusi yang paling tepat tentu ada penelitiannya tindakan kelas. Itu mungkin untuk apa? Nah, saya sekarang pindah kepada penelitian desain. Nah, permasalahan itu jadi harus ada yang menonjol di dalam latar belakang kita, bahwa kebutuhannya sekarang adalah bagaimana untuk mendesain dan mengembangkan satu solusi gitu yang efektif. Solusi maksudnya itu suatu intervensi. Apakah intervensinya media? Apakah intervensinya tentang misalnya alur belajar? Misalnya intervensinya tentang misalnya katakanlah LKPD gitu. Nah, jadi intervensi ini kita rancang karena dibutuhkan gitu. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya di latar belakang karena misalnya di sana belum ada LKPD, maka tidak perlu penelitian, dibelikan saja LKPD. Kalau misalnya di situ tuh katakanlah pemecahan masalahnya rendah, sudah banyak produk-produk orang untuk memecahkan masalah gitu. Belikan aja produk itu atau kasih aja produk itu, tidak jadi penelitian gitu, tidak usah penelitian. Nah, itu yang tadi saya katakan, artinya kenapa kita perlu produk baru. Nah, itu yang barangkali paling krusial untuk penelitian pengembangan. Tidak begitu kuat argumentasi di latar belakang mengapa perlu dikembangkan suatu produk baru, apapun namanya itu. Apakah produk perangkat pembelajaran berbasis etnomathematics, apakah perangkat pembelajaran berbasis RME dan sebagainya. Mengapa? Nah, itu yang di penelitian desain. Nah, mungkin ini saya tambahkan penjelasannya Misalnya ini kemarin pengembangan perangkat pembelajaran geometri transformasi terintegrasi etnomathematics. Nah, mengapa perangkat yang dikembangkan? Kenapa bukan yang lain kan gitu ya? Nah, perlu ada analisis tentang masalah perangkat. Artinya teori bahasan kita tentu tentang perangkat yang bagaimana mungkin peran perangkat, bagaimana perangkat yang ada selama ini. Tapi sekali lagi bukan hanya dari lapangan tapi dari hasil-hasil penelitian orang. Nah, ini harus didukung oleh teori dan hasil penelitian tentang perangkat. Mengapa perangkat pembelajaran geometri transformasi? Nah, pembelajaran transformasi aja tidak pernah disinggung-singgung di situ. Tiba-tiba saya ingin topiknya geometri transformasi. Nah, kecuali kalau perangkat yang kita kembangkan, misalnya media mobile learning. Tapi bebas dengan topik, bisa saja untuk topik A, topik B. Nah, berarti fokusnya hanya kepada mobile learning. Tapi sekarang kalau misalnya kita ingin yang dibahas itu khas untuk geometri transformasi, tentu harus ada pembahasan tentang perangkat pembelajaran geometri transformasi sebelumnya gitu. Ada apa dengan ini? Apa masalahnya? Apa kelemahan perangkat pembelajaran geometri transformasi yang selama ini digunakan? Sekali lagi bukan hanya di satu sekolah atau tapi kita lihat juga hasil penelitian orang lain tentang itu. Kalau sudah ada orang kita kasih aja perangkat orang itu gitu. Nah, kalau ada penelitian orang lain, kelemahannya di mana? Kita mau menambahkan apa? Nah, itu perlu tergambar secara jelas. Nah, ini yang tadi saya katakan gap reset Jadi artinya
Bapak Ibu berkewajiban mencari ketika kita ingin perangkat pembelajaran geometri transformasi. Nah, riset-riset orang tentang perangkat geometri transformasi yang sudah ada itu sampai di mana saja mereka buat. Apa yang sudah mereka lakukan. Kita ingin menambah apa? Kita ingin melengkapi apa? Itu yang perlu tergambar di latar belakang Bapak Ibu. Nah, tadi kalau ya gap theory, mungkin kalau untuk S2, nah kan ada juga yang misalnya kalau masuk S3 mengembangkan model, teori itu sudah ada mungkin berdasarkan model sudah ada berdasarkan teori ini. Terus dilihat ya hasil-hasil penelitian di lapangan dan juga hasil-hasil fakta empiris di lapangan menunjukkan bahwa teori itu tidak bisa bekerja dengan baik. Artinya ya artinya kita mungkin punya ide tentang teori baru atau penerapan teori baru, bagaimana supaya model yang kita akan ciptakan itu lebih efektif atau lebih powerful dari model yang lama yang menggunakan teori yang tertentu. Nah, ini gap empiris. Nah, kalau ini sudah biasa, ini silahkan saja ya. Tapi sekali lagi tidak tidak bagus kalau penelitian kita hanya ya bersandarkan kepada gap empiris, apalagi penelitian S2 dan S3 gitu. Harus banyak juga ya bersandarnya kepada penelitian-penelitian terdahulu. Yang tadi saya katakan gap risetnya dan gap penelitiannya harus gap riset dan gap teorinya harus jelas supaya nampaklah novelty dari apa yang kita buat itu. Kalau kita berhasil menganalisis adanya gap penelitian dan gap teori tadi. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat juga mungkin rumusan masalahnya. Nah, ini maaf ini tidak masuk ini. Nah, rumusan masalah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu kan banyak merujuk buku PLOM. Nah, di PLOM itu ya dianjurkan dia mengatakan what are the characteristic of yang apa karakteristik dari bagaimana atau apa karakteristik dari produk yang valid, praktis dan efektif untuk meningkatkan bla 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 bla. Nah, sebenarnya rasional behind what are karakteristik, sebenarnya penelitian pengembang itu searching for karakteristik gitu. Seperti seorang desainer. Nah, kita akan membuat satu produk yang bagaimana ya gitu, yang nanti mungkin laku dijual, senang orang memakainya gitu. Jadi karakteristik bagaimana laku dijual, senang orang memakainya, banyak pembelinya itu yang kita cari sekarang melalui penelitian kita gitu. Nah, jadi makanya ya PLOM itu what ada karakteristik apanya. Artinya searching melalui penelitian kita menciptakan ya, kemudian mendesain sesuatu yang memiliki karakteristik ala kita. Nah, itu juga yang tadi di latar belakang ya, ala kita itu yang tidak dipunyai orang itulah yang kebaruannya. Nah, jadi kalau sama saja dengan yang sudah ada, ngapain dibuat lagi kan itu persoalannya. Ambil saja punya orang gitu. Nah, maka di sini searching for a new karakteristik yang berbeda dari orang lain. Nah, makanya apanya itu ini maaf ini mungkin slide saya tadi nggak usah diperhatikan apanya, tapi karakteristik produk tadi yang ingin saya adalah bagaimana karakteristik dari sebentar maaf tadi. Nah, saya mungkin isinya tolong saya dulu Bapak Ibu. Isinya sebenarnya bukan ingin itu, saya ingin hanya mengatakan bahwa secara umum dari rumusan masalah itu ya kalau dalam buku PLOM kita adalah what are the characteristic product gitu ya, yang begini dan begitu. Nah, jadi
Kalau Bapak Ibu mau gantikan bagaimana validitas, bagaimana praktikalitas, ya enggak apa-apa juga. Tetapi kalau belum menyarankan itu di bagian fase-fasenya kita munculkan lagi subrumusan masalah gitu. Barulah bagaimana validitasnya pada fase ini, bagaimana praktikalitasnya pada prototyping gitu. Tapi secara umum rumusan masalahnya itu ya kalau di buku PLOM bagaimana karakteristik ya misalnya tadi perangkat pembelajaran geometri transformasi terintegrasi etnomathematics yang valid dan praktis serta dapat meningkatkan misalnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, jadi sekali lagi karena penelitian pengembangan itu adalah searching atau mencari karakteristik, menciptakan karakteristik. Nah, bagaimana karakteristik itu tercipta itu nanti munculnya di karakteristik produk. Nah, secara umum penelitian Bapak Ibu proposalnya selama ini hanya mencerita ini loh yang akan saya buat gitu. Padahal sebenarnya yang diinginkan di karakteristik produk itu Bapak Ibu seperti tadi ya seorang desainer pakaian atau desainer rumah ya mau membangun satu rumah, mau jualan nih rumah kita itu kepada orang. Bagaimana ya karakteristik dari rumah yang mau dibuat itu? Nah, tentu kita harus bercerita secara detail keunggulan-keunggulannya, ya. Promosi kita di bagian ini loh produk yang mau saya hasilkan rumah yang nanti spesifikasinya begini, ya. Apanya yang mau Bapak Ibu interiornya begini, ya. Kemudian ruangannya ada bla 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 gitu. Tapi bukan apanya gitu, tetapi adalah karakteristiknya gitu. Yang khasnya apa dari produk itu. Nah, itu di pada bagian karakteristik. Jadi ya tidak hanya mintakan yang saya buat itu RPP, yang saya buat itu LKPD, hurufnya sekian, jenisnya sekian. Nah, itu lagu nomor 10 itu kalau jenis huruf segala macam. Tapi yang lebih penting tentu adalah ya kekhasannya apa. Ya, misalnya ini saya lihat karena muncul wajah Taufik ini ya. Taufik tuh mau membahas tentang etnomathematics dari rumah kadang apa Taufik? Nah, jadi apa nanti khasnya? Ada lontiak Pak, Bang Kinang. Lontiak. Ya. Nah, apa nanti gitu? Anak akan belajar dengan masalah yang begini dan begitu atau yang familiar bagi dia yang sudah mengakar budaya untuk mereka sehingga nanti ya ketika mungkin mengilustrasikan, ketika nanti melakukan matematisasi atau apa gitu itu akan memudahkan. Jadi harusnya ya karakteristik produk itu terkait dengan nanti bagaimana kontennya itu didesain gitu. Jadi jangan hanya lagu-lagu sunatnya yang dimunculkan di situ, tapi yang munculnya itu adalah kontennya itu karakteristiknya seperti apa. Ya, sehingga nanti ya kita bisa meyakinkan orang dengan produk yang seperti itu, dia akan meningkatkan kemampuan mempenyelesaikan masalah misalnya. Nah, itu ya Bapak Ibu dari karakteristik produk. Nah, kemudian saya ingin menyinggung juga sedikit kajian teori. Nah, jadi ya harus bisa menjawab secara teoritis bagaimana menghasilkan produk. Nah, banyak di antara kita teori masalah teori pula tapi nanti tidak menyinggung ya harusnya teori ini bukan onggokan-onggokan atau cuplikan-cuplikan teori orang gitu. Karena dari teori itu di bagian terakhir kita harus bisa mengoperasionalkan bagaimana teori itu akan digunakan untuk merancang produk kita nanti. Kalau kita tadi misalnya teorinya tentang etnomathematics nanti. Nah, bagaimana teori etnomathematics itu yang akan diintegrasikan itu bagaimana nanti pengintegrasikan itu akan terjadi melalui bicara tentang teori. Nah, jadi sekali lagi ya di bab 1 kita mencita-citakan karakteristik produk saya begini. Dengan teori kita meyakinkan orang secara teoritis cita-cita saya itu akan tercapai karena nanti saya punya teori ini akan digunakan nanti untuk ini dan itu. Nah, itu bagian kajian teori. Nah, kemudian mungkin di sini tadi ya terbalik apanya. Nah, kemudian saya lewati saja. Nah, kemudian apa lagi yang juga ya. Nah, tadi saya sempat menulis di bagian depan tadi bahwa tidak ada lagi yang mau membaca tulisannya sendiri gitu. Itu sudah
terbukti berkali-kali sampai yang penelitian yang kemarin pun ya, mungkin kalau Bu Ana hadir ya masih ingat itu, karena kami dosen evaluasi, jadi ketawa-ketawa sendiri ketika Bapak Ibu membuat produk ini dikatakan valid jika dia dapat mengukur apa yang tidak diukur gitu. Nah, itu gimana itu? Pusing saya melihat kalimat itu ya. Lain pula produk, lain pula instrumen evaluasi, tapi Bapak Ibu dengan santainya aja, tenang-tenang aja, enggak ada masalah itu. Ketika disuruh baca pun enggak masalah gitu. Padahal definisi validitas produk dengan validitas instrumen itu beda jauh tentunya. Meskipun ya mungkin yang mau diukur itu sama, tapi itulah gambaran ya Bapak Ibu yang enggak mau membaca yang ditulis sendiri, tahu salahnya apa namanya sudah jelas salah masih juga ditulis misalnya. Nah, jadi rujuklah kepada teori. Nah, ini yang latah-latah aja. Menurut KBBI valid adalah, ngapain pula KBBI masuk ke situ? Praktis adalah gitu. Padahal ya itu bukannya salah, tapi tujuan kita kemana? Fokusnya kemana ini? Fokus kepada ingin mendefinisikan apa kriteria produk itu valid, apa kriteria produk itu praktis, apa kriteria produk itu efektif. Kemudian membawakan ke produk kita, karena produk kita beda-beda. Yang satu produknya media, yang satu produknya perangkat pembelajaran, yang satu produknya adalah LKPD. Nah, tentu akan berbeda-beda. Ya, media yang valid itu yang bagaimana? LKPD yang valid itu karena berbasis ini yang bagaimana? Demikian juga kriteria praktis dan efektifnya. Karena setiap produk tentu beda apanya. Nah, jadi jangan disamakan saja. Makanya kita harus merujuk ke teorinya dulu, baru nanti kita definisikan sesuai dengan produk kita. Ya, kalau misalnya yang saya kembangkan sekarang perangkat pembelajaran, misalnya apa saja itu RPP dan LKPD. Tentu kalau yang RPP praktisnya nanti yang penggunanya adalah guru, akan beda lagi. LKPD yang penggunanya adalah siswa. Jadi praktisnya akan berbeda nanti. Ya LKPD dikatakan praktis jika begini-begini itu ada siswanya. Jika siswa bisa menggunakan bla bla. RPP dikatakan praktis jika ya guru begini gini gitu. Nah, tentu itu yang harus didefinisikan secara operasional. Nah, tapi sekali lagi pahami dulu konsepnya. Bahwa apa itu maksudnya konsep valid, apa konsep praktis ya. Ada di buku PLOM, semua pakai PLOM, tapi buku PLOM-nya tidak pernah dibuka-buka ya. Di Niven itu ada dia menjelaskan kriteria valid, praktis dan efektif. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kemudian saya masuk kepada bab 3. Nah, ini saya mau apa juga ya. Nah, men-highlight saja beberapa yang sering terjadi, karena ini yang berulang-ulang juga ketika Bapak Ibu memvalidasi ya instrumen atau apa gitu. Nah, di preliminary phase ini saya tegaskan ya bukan lagi mau mengeksplorasi, mengumpulkan data apakah penelitian ini perlu atau tidak dilakukan. Sekali lagi, bukan lagi itu tugas kita di preliminary research nih. Karena untuk mengatakan apakah penelitian ini perlu atau tidak, itu adanya di latar belakang tadi gitu. Sudah kita kaji gap-gap tadi. Nah, itu sudah meyakinkan orang nanti bahwa penelitian ini perlu. Jadi jangan pertanyaannya kepada anak-anak atau nanti analisis siswa, apakah kamu perlu LKPD? Nah, untuk apa lagi ditanyakan, kita sudah mau bikin LKPD kok ditanya juga gitu. Kalau dijawab oleh anaknya saya tidak perlu LKPD gitu. Kan tidak jadi juga penelitian gitu. Nah, jadi bukan juga kita di preliminary itu mengidentifikasi apakah user memerlukan produk. Ya, seperti yang tadi sudah saya sebut ya, sudah diputuskan di bab 1 bahwa user itu memerlukan produk. Karena sudah dilakukan mungkin ya boleh saja survei pendahuluan, mungkin saja tadi dari gap riset, gap teori dan gap empiris tadi sudah diputuskan bahwa user itu memerlukan produk. Nah, jadi di preliminary inilah tempatnya kita searching, formulating atau designing the characteristic tadi. Kan pertanyaan kita what are the characteristic tadi? Yang valid gitu. Nah, di dalam
preliminary lah kita mencari karakteristik tadi. Ya, seperti apa yang dicita-citakan. Nah, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan users. Karakteristiknya yang sesuai ya, bukan produknya lagi ya, karakteristiknya yang sesuai dengan keinginan users. Nah, jadi Bapak Ibu sekali lagi di preliminary research tidak usah lagi mengeksplorasi apakah penelitian ini perlu dilakukan, kemudian apakah ini produknya diperlukan oleh si user atau tidak. Nah, ini tidak saya aja yang mengatakan ini, saya cuplikan, nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan, ada slide dari Plum sendiri, nanti saya share ke Pak Yerizon. Ya, coba lihat di ini tulisannya Plum di slide-nya. Nah, preliminary phase itu needs and content analysis, itu ada review of state of the art literature. Nah, jadi yang melahirkan apa? Melahirkan konsep produknya itu seperti apa? Nah, kalau saya tadi sebut karakteristik, Plum menyebutnya desain spesifikasi. Desain itu yang kayak apa nanti yang kita hasilkan dari hasil preliminary tadi gitu. Jadi tidak ada lagi. Jadi sudah apa namanya? Sudah membuat produknya, produk yang mau dibuat tuh ini konsepnya seperti ini, desainnya seperti ini, karakteristiknya seperti ini. Jadi kita semua kegiatan di preliminary research itu memberikan warna kepada karakteristik tadi, kepada spesifikasi desain yang kita akan buat. Gitu. Ya Bapak Ibu tidak lagi bertanya-tanya kepada user itu apakah kamu perlu atau tidak, apakah penelitian ini penting dilakukan atau tidak. Gitu. Nah, kemudian di sini juga di slide ini saya garis bawahi yang di bawah, ya. Nah. Yang perlu diingat juga, terutama mahasiswa S2, kita mahasiswa S2 dan S3, kita dalam penelitian desain atau penelitian pengembangan bukan mau jadi pembuat produk ya saja. Nah, bukan hanya membuat produk, kalau membuat produk tidak usah peneliti buat saja produk. Tapi karena kita membuat produk melalui penelitian, maka yang dihasilkan itu sebenarnya apa? Itu yang paling bawah di sini nih, ya, systematic reflection dan documentation itu menghasilkan design principles. Nah, tidak sama bagaimana misalnya sekarang nih, kalau saya sebut saja ada Taufik, ada Afnesa, ada Ruri, sama-sama merancang perangkat pembelajaran geometri transformasi, yang satu berbasis budaya di Riau, yang satu berbasis Pandai Sike, yang satu berbasis apa gitu. Nah, tapi tidak hanya sekedar daerahnya berbeda, tapi tentu nanti bagaimana dia masing-masing mendesain problems yang terintegrasi etnomatematik di rumah Gadang Lantiak di Riau dengan tenun Pandai Sike, dengan misalnya batik Jambi di Kerinci sana, tentu berbeda cara mendesain problemnya, cara mengambil problem yang cocoknya bagaimana, kenapa problem ini yang dianggap cocok untuk topik ini, kenapa untuk menemukan memahami konsep ini dia perlu konteks yang begini. Nah, itu sebenarnya namanya design principles gitu. Seperti tadi saya katakan, Bapak Ibu jadi desainer rumah, ya. Si A membuat juga rumah dengan katakanlah ukurannya 10x11 gitu, si B juga 10x11, si C 10x11 juga membuat rumah. Tetapi bagaimana dia mendesain rumah 10x11 antara si A, si B, si C, itu tentu ada yang unik, ada yang khas dari masing-masing. Itu yang kita sebut dengan, nah, kemudian sebagai peneliti kita harus bisa menjelaskan mengapa kok seperti itu. Si A, kenapa kamu mendesainnya seperti itu? Si B, kenapa? Nah, itu yang kita sebut dengan design principles. Yaitu bagaimana prinsip kita mendesain itu. Yang hanya kita sendiri yang punya, orang lain tidak punya gitu. Nah, jadi ya, karakteristik yang tadi tidak hanya muncul dari di produknya saja, tetapi juga bagaimana produk itu desain harusnya itu punya masing-masing itu. Nah, intinya nanti ya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melaporkan hasilnya di bab 4, ya tidak hanya bercerita begini saja ya, inilah produk saya sudah bagus, tidak. Bapak Ibu harus bisa yakinkan ini produk saya, kenapa dibuat seperti itu.
Ya, kenapa masalahnya seperti itu? Kenapa misalnya juga ilustrasinya yang digunakan yang seperti itu? Apa gunanya untuk membantu pemahaman siswa dan sebagainya gitu. Jadi desain prinsipal setiap penelitian pengembangan ya tentu harus punya hasil juga nanti bagaimana produknya itu didesain gitu. Itu namanya desain principles. Nah, kemudian ini ya sedikit juga preliminary phase ya analisis kurikulum. Ini kan bagi Bapak Ibu menjadi lagu wajib, tapi sebenarnya ketika ditanya analisis kurikulum apa yang dianalisis, bingung menjawabnya. Ya, saya sering menyebut ya kalau yang Bapak Ibu lakukan melihat kurikulum, nah inilah materi dalam kurikulum, KD-nya ada, ini itunya ada, itu tidak menganalisis namanya. Nama ganti saja melihat kurikulum. Nah, kemudian analisis konsep juga begitu. Kalau hanya dilihat inilah konsep-konsep esensial yang ada di situ, itu belum menganalisis. Tentunya nanti kurikulum dan konsep ini kita analisis ya. Kita akan mempunyai satu konsep baru mungkin kalau bagaimana cara mengajarkannya, bagaimana urutan mengajarkannya gitu. Karena nanti disesuaikan dengan produk kita. Nah, barulah ya mestinya ada pertanyaan kalau analisis kurikulum harus ada apa yang dianalisis. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Analisis konsep 1 ini, 2 ini, 3 ini. Termasuk juga peserta didik. Nah, ini yang peserta didik yang mungkin juga sering terjadi. Mudah-mudahan besok enggak lagi. Banyak yang ambisi sekali ketika ditanya apakah itu dilakukan atau tidak. Ternyata tidak. Apa yang dianalisis peserta didik? Gaya belajar katanya. Apakah nanti akan diberi angket gaya belajar? Tidak, Pak. Gitu. Lantas gimana? Terus apalagi kemampuan akademik peserta didik? Apanya yang dianalisis? Gitu. Ya, ada tingkat perkembangan intelektual dan segala macam. Nah, yang Bapak Ibu harus jawab nanti, semua analisis itu harus terlihat benang merahnya kepada produk yang dibuat tadi gitu. Karena analisis kurikulum hasilnya seperti ini, maka produk saya begitu. Karena hasil analisis konsepnya seperti ini, maka nanti ya penyajian konsepnya di dalam produk saya seperti ini. Karena hasil analisis peserta didik didapatkan data-data seperti ini, oleh sebab itu nanti produk saya itu, jadi harus ada benang merahnya. Kalau tidak ada benang merahnya dari hasil analisis, ya maka sekali lagi tidak muncul karakteristik itu. Nah, jadi di sini itu ya semua analisis di preliminary phase itu harus melahirkan karakteristik yang ada pada produk kita. Ya, ini mungkin lama sekali ngomong aja ya Pak Zon, gimana tuh Pak Zon ya? Mungkin beberapa poin yang juga ingin saya apakan ya, misalnya di prototyping phase, barangkali yang ingin saya tegaskan di sini ya, itu one to one. Ya, Pak Edwin sering menegaskan kepada Bapak Ibu semua one to one student, one teacher atau one researchers ya. Jadi tidak boleh dilakukan bersamaan gitu. Kita berhadap-hadapan. Kita berdialog dengan subjek kita itu, one to one evaluation gitu. Ini yang paling apa? Nah, yang paling krusial di sini. Tapi sekali lagi Bapak Ibu ya, terutama yang di S2, kalau mungkin selama ini kita hanya di one to one small group itu lebih fokus hanya kepada keterlaksanaan, keterbacaan, keterpakaian gitu. Tapi tadi ingat bahwa kita sebenarnya juga lihat desain principles kita. Kita tadi sudah susah payah membuat, ketika itu dicobakan kita juga melihat. Katakanlah misalnya ya kembali kepada etnomathematics tadi, kita sudah membuat geometri transformasi berbasis berintegrasi etnomathematics rumah gadang itu. Nah, ketika dicobakan kepada siswa, kita ingin ya dengan adanya etnomathematics tadi, dengan adanya geometri transformasi terintegrasi etno, ada enggak betul-betul kemudahan itu terjadi? Ya, nah cepat siswa itu kenal dengan konteksnya, cepat siswa itu memunculkan idenya. Nah, jadi kalau saya langsung melompatnya saja kepada apa SIPLOM ini, ya meskipun sebelumnya saya sering mengatakan kalau saya lebih senang asesmen fase baru kita melihat effectiveness, tapi SIPLOM itu
mengatakan ketika uji coba produk itu sendiri, prototipe itu sudah mencoba melihat secara perlahan-lahan effectiveness-nya gitu. Keterpakainya ketika itu dicobakan gitu. Artinya sudah kita cek desain prinsipal kita bekerja dengan baik atau tidak gitu. Jadi ini tidak hanya untuk alur belajar sebenarnya. Produk lain pun seperti itu. Jadi jangan hanya sekali lagi di one to one atau semua grup itu fokus pada keterbacaan, kejelasan huruf, kejelasan gambar dan itu gitu. Kita sudah mulai mencatat untuk hal-hal yang terkait dengan effectiveness-nya ya, yang disebabkan kita sudah mendesain tadi dengan prinsip-prinsip tertentu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kalau ini nanti saya berikan slide-nya. Nah, ini sudah saya sebut ya, tapi juga untuk menyelidiki apakah desain prinsipal yang digunakan merancang produk bekerja seperti yang diinginkan, apakah karakteristik yang sudah ditemukan waktu perancangan itu memberi dampak seperti yang diinginkan, gitu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya ya practicality. Ya, ini sering juga ini mahasiswa hanya cukup dengan angket. Padahal sebenarnya practicality itu lebih dipercaya hasilnya ketika kita mengamati secara langsung siswa menggunakan produk atau guru menggunakan produk kita gitu. Tidak hanya ya percaya pada angket itu nanti kita isi aja angket itu bagus-bagus bisa aja itu enggak. Tapi kalau kita punya data faktualnya di lapangan ya kebingungannya seperti apa, permasalahannya seperti apa atau kemudahannya seperti apa yang terjadi. Ya, seperti tadi ketika saya kasih konteksnya dengan rumah gadang lontiak tadi tiba-tiba dia langsung muncul idenya mengerjakan soal itu, berarti konteks yang saya rancang itu betul-betul sudah membantu siswa untuk ya melakukan proses matematisasi misalnya. Nah, jadi kita tidak hanya tidak mengabaikan konten selama kita melakukan one to one dan small group ya. Jadi tidak hanya yang pengembangan learning trajectory saja yang fokus kepada konten gitu. Malah kadang-kadang yang mengembangkan learning trajectory kontennya juga lupa nanti di efektifnya di assessment state saja. Padahal sebenarnya yang ingin kita fokuskan bekerja atau tidaknya learning trajectory kita ketika kita cobakan one to one dan small group gitu. Nah, kemudian ya ini tadi sudah ya, jadi sudah dimulai dari prototyping phase gitu. Nah, di sini saya juga kalau dilihat di buku PLOM ada namanya predictive dan actual effectiveness. Kalau Bapak Ibu nanti S2 atau S3 ingin memprediksi dulu praktikalitas dan effectiveness-nya, prediksi artinya menurut pakar ini praktis atau tidak, baru nanti dicobakan. Kemudian yang efektif juga begitu. Ya, bisa kalau kemarin ya waktu pandemi sebenarnya karena banyak terkendala menguji cobakan ke lapangan kan Bapak Ibu berhenti saja tidak melihat efektifness-nya gitu. Nah, tapi sebenarnya ya di sini diberikan jalan juga prediktif saja bro. Ya, menurut pakar bagaimana nanti diwawancarai pakarnya apa alasannya mengatakan misalnya katakanlah praktis, katakanlah mengapa efektif gitu. Mungkin itu dulu Pak Zon. Terlalu banyak nanti ngomong, baru nanti pindah ke alur belajar begitu. Silakanlah mungkin berkomentar atau bertanya. Gimana Pak Zon? Atau terus dulu ke alur belajar biar sejalan nanti enggak cukup waktunya Pak Zon. Saya kira sama aja alur belajar nanti simpel aja sedikit aja Pak Zon. Enggak, maksudnya karena sedikit itu terusnya enggak sebentar. Dia sekali menanya nanti. Sekali menanya. Ya, bagus. Gimana Bapak Ibu yang lain? Oke. Mungkin kalau diam berarti setuju itu. Ya takut ya ketua prodi itu ya. Iya. Lanjutnya lalu mungkin Pak Bazan. Jadi Continue dulu. Tuh. Tuh. Nah, sebenarnya ini juga kalau tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi diri ketika kita mau melakukan penelitian. Nah, sekarang juga saya mengajak dulu Bapak Ibu untuk yang penelitian alur belajar itu ya adalah pada prinsip secara sederhananya kita sebagai seorang guru atau desainer gitu ketika akan mengajar itu satu topik matematika
Ya, kita diharapkan untuk berpikir dulu, melakukan eksperimen dalam pikiran kita, gitu ya. Nah, dari mana ya saya harus memulai pelajaran itu? Kenapa saya mulai dari itu? Nah, kalau saya mulai dari situ, apa ya yang nanti akan terjadi? Ya, apakah akan terbantu siswa dan sebagainya. Nah, jadi artinya sebagai seorang peneliti itu harus memikirkan secara komprehensif dan mendalam bagaimana semestinya topik-topik matematika diajarkan di kelas gitu. Nah, oleh sebab itu ya mungkin di sini tuh hadir Bu Anies, hadir Pak Suban, tadi saya dengar biasanya yang lebih pintar untuk melakukan ini adalah orang matematik. Orang matematik yang matematician murni itu yang peduli atau care dengan pendidikan, maka dia akan menghasilkan alur belajar itu yang bagus gitu, karena dia mengerti sebenarnya esensi materinya itu seperti apa gitu. Nah, kita yang di pendidikan kadang-kadang jarang memikirkan, meskipun ya dalam riset ini itu yang harus kita lakukan. Jadi terus apalagi yang kita harus pikirkan, bagaimana semestinya siswa belajar matematika di kelas. Artinya belajar matematik itu secara idealnya harusnya kan siswa itu terlibat, dia berbagi ide, dia berargumentasi, dia memunculkan ide, ya tidak aja terima saja, ya dia juga melakukan trial and error dan sebagainya gitu. Ya kalau prinsip kita ingin jadi guru gagah perkasa, kemudian siswa itu akan kita jelaskan sejelas-jelasnya apa tentang matematik itu, maka nggak usah melakukan riset ini gitu ya, karena yang riset ini tentu adalah dia ingin tercipta pembelajaran di kelas itu yang belajar matematiknya itu ya siswa itu doing mathematics, siswa itu sekali lagi mencoba berargumentasi, menyampaikan pendapat dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana itu bisa terjadi? Nah, itu yang harusnya dulu kalau kita ingin serius untuk memikirkan itu, maka bagus Bapak Ibu untuk melakukan riset tentang bagaimana mengembangkan alur belajar gitu. Nah, ketika beberapa peneliti sudah mulai mencoba ini, nah misalnya kalau ditanya kepada seperti misalnya Pak Sapriandi atau Pak Yarman yang sudah mencoba melakukan penelitian, sebenarnya tidak mudah itu merancang alur itu. Ya, bagaimana mestinya topik-topik matematika, meskipun itu sudah kita ajar selama 16 tahun atau 17 tahun atau 20 tahun gitu, tapi ketika kita ditanya misalnya nanti mengapa kok mulainya, misalnya Bu Anies ini ngajar kalkulus, kenapa mulainya dari situ konteksnya misalnya tentang turunan, kenapa mulai dari situ? Ya, sudahkah Ibu pikirkan setelah dimulai dari situ apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah dengan kegiatan-kegiatan itu tujuan akan tercapai dengan baik gitu. Nah, itu yang sekarang kita lakukan melalui riset gitu. Kita coba merancang, terus kita cobakan di lapangan, terus kalau belum kerja dengan baik maka kita revisi gitu. Nah, jadi secara sederhana maka saya katakan tadi ya Pak Yerizon, sebenarnya simpel saja. Ya, dalam matematik itu, karena matematik itu adalah konsep formal, ya kita ingin membawa siswa untuk ya memahami, menemukan kembali itu reinvention mathematical konsep yang ada di puncak gunung es. Artinya ini konsep formal matematik yang ingin dicap di apa? Apakah di sini berupa formula atau berupa apa di sini matematika formalnya? Nah, sekarang itu ibarat kita itu mengajak siswa mendaki gunung sampai ke puncak itu. Nah, sekarang tugas kita sebagai seorang peneliti menyediakan alur pendakian yang paling bagus menurut kita, ya. Dan alur itu kita ciptakan melalui riset, karena tidak mungkin sekali jadi itulah yang alur yang pendakian yang paling bagus. Nah, risetnya itu yang kita sebut dengan pengembangan alur belajar. Nah, artinya apa? Ketika akan mendaki itu Bapak Ibu akan menciptakanlah mungkin pemberhentian pertama di mana, pemberhentian terminal pertama di mana, terminal kedua di mana, sampai ke puncak. Nah, itu Bapak Ibu yang menentukan sebagai desainer. Nah, nanti setelah misalnya terminal pertama sudah ditetapkan tujuan pertama di sini titik berhentinya, kita akan merancang bagaimana anak sampai ke tujuan pertama itu dengan selamat, dengan baik ya, dan seterusnya. Kemudian kita rancang lagi untuk mencapai terminal kedua dan seterusnya sampai ke puncak. Nah, itu prinsip dari
perancangan HLT. Nah, cuman mungkin di sini yang jadi prinsip utamanya adalah kita sekali lagi tidak tertarik hanya kepada anak mencapai tujuan itu gitu. Ya, tidak sekali lagi ya kita tadi menciptakan pemberhentian pertama, kedua dan ketiga sampai ke puncak itu. Tapi yang lebih tertarik kita adalah bagaimana cara anak tadi sampai ke terminal pertama. Apakah dengan desain kita dia sampai ke sana sesuai dengan harapan kita atau tidak? Atau melenceng-lenceng dia dulu kemana-mana baru dia sampai ke situ. Nah, kalau melenceng-lenceng itu apa sebabnya? Dan terus bagaimana usaha kita nanti supaya membawa dia lagi ke jalur pendakian yang sudah kita rancang tadi. Kalau dia melenceng-lenceng, makanya nanti di situ tuh ada namanya prediksi, ya artinya sebagai tadi katakanlah tadi kita mau membawa siswa ke terminal pertama. Nah, kita akan memprediksi apa yang terjadi. Ya, pertama dulu kita beri dia soal kontekstual untuk membawa ke terminal pertama. Kita prediksi apa yang akan terjadi dengan siswa ketika dia menyelesaikan soal kontekstual pertama itu. Ya. Nah, sebenarnya di sini ada prinsip-prinsip RMA yang harus kita bicarakan nanti kalau sempat saya singgung juga. Nah, sekali lagi kita prediksi apa yang akan terjadi setelah diberi soal kontekstual pertama. Apa yang terjadi ketika dia sudah kita suruh mendaki. Ya, mulai mendakinya sekarang gitu. Nah, kita sudah membayangkan sebagai seorang perancang tadi ini akan belok ke sini, mungkin itu akan belok ke situ, itu kan belok ke situ gitu. Nah, karena kita sudah tahu dia mau belok kemana, maka kita tentu menyiapkan antisipasinya supaya dia kembali ke jalan yang lurus tadi, ke jalan yang benar gitu. Nah, itu yang kita riset. Bagaimana proses itu terjadi sampai nanti anak sampai ke terminal pertama. Demikian juga untuk terminal kedua sampai nanti ke puncak gunung es tadi yang ini capai. Nah, itu prinsip risetnya secara sederhana ya Bapak Ibu. Nah, di samping itu tentu ya karena ini biasanya dalam konteks realistic mathematics education, dari kalau ini tadi saya umpamakan soal kontekstualnya di bawah gunung esnya, algoritmanya ada di puncak gunung es. Nah, proses mencapai inilah yang akan kita coba rancang, riset, dan kita revisi terus-menerus ya sampai nanti anak sampai ke algoritma. Nah, di sini tentu di dalam realistik matematik itu tidak semua soal cerita akan menjadi soal kontekstual yang baik. Jadi tugas yang pertama adalah merancang soal kontekstualnya dulu yang tepat untuk membawa siswa ke terminal pertama tadi. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek nanti teori yang ditulis oleh Nisa Figueiredo. Dia menceritakan di situ soal kriteria soal kontekstual yang baik itu yang bagaimana, ya yang bisa dimatematisasi. Nah, ini sering juga ditanyakan kepada saya. Sebenarnya ya soal kontekstual yang pertama kali kita berikan kepada siswa itu dalam penelitian mengembangkan alur belajar itu mestinya siswa yang paling bodoh pun ya di dalam kelas itu bisa melakukan sesuatu. Nah, oleh sebab itulah muncul istilah di sini horizontal matematisasi. Siswa akan melakukan matematisasi sesuai dengan pengalaman keseharian dia, sesuai juga dengan stimulasi yang ada dalam soal itu sendiri, sehingga nanti siswa muncul berbagai macam strategi dari siswa. Nah, sekarang tugas guru tentunya adalah ya karena sudah diprediksi, sudah diantisipasi, itu melihat strategi yang paling formal yang digunakan oleh siswa. Nah, itu yang nanti digunakan ya di dalam RMA itu ada istilahnya student contribution. Siswa itu berkontribusi kepada siswa lain. Jadi ketika ada sekelompok siswa atau seorang siswa menemukan solusinya agak lebih formal dari yang lain, maka dia kita minta untuk presentasi, melakukan Med Kongres namanya, supaya dia bisa menularkan pikirannya itu kepada siswa yang lain gitu. Jadi kalau siswa yang tadi berpikir dengan sangat primitif katakan, tapi betul juga gitu, maka akan terkontaminasi oleh ide siswa lain yang tadi untuk lebih formal solusinya. Nah, itu proses itu yang akan dilakukan secara bersiklus itu, sehingga lama-kelamaan terjadilah namanya proses vertikal matematisasi. Yang tadi misalnya menggunakan simbol-simbol yang tidak formal semuanya atau cara solusinya yang sangat tidak formal, lama-kelamaan berangsur-angsur menggunakan simbol-simbol matematis, itu yang namanya vertikal matematisasi gitu. Adanya tadi
student contribution, ya. Nah, itu yang secara pelan-pelan itu mencapai kepada algoritma. Nah, itu secara apa? Secara ringkasnya tentang apa? Tentang desain riset atau pengembangan alur belajar. Jadi alur belajar itu sebenarnya adalah kita mengembangkan ya rangkaian aktivitas. Rangkaian aktivitas ini berupa penyelesaian soal kontekstual sehingga siswa kita bisa membawa kepada ya penemuan kembali atau guided reinvention ya konsep formal atau algoritma di dalam matematika gitu. Nah, sekali lagi ya tentu yang tujuan kita tidak hanya sekedar untuk bagaimana mencapai ini gitu ya. Nah, tapi adalah prosesnya bagaimana tercapai. Tadi salah seorang di antara yang hadir tuh menanyakan ini bagaimana dengan kemungkinan publikasinya riset ini gitu. Kata saya itu sangat besar malah riset yang seperti ini untuk dipublikasikan. Melalui one to one saja kita bisa melahirkan satu paper. Karena sudah pengalaman saya dengan bahwa dengan one to one saja kita mengeksplorasi bagaimana siswa berpikir, bagaimana antisipasi kita kerjakan di dalam uji coba dan sebagainya, itu sudah banyak data yang bisa kita dapat begitu ya. Nah, jadi kalau masalah LIT dan HLT ya, jadi pada taraf awal kita merancang itu kan kita tadi jika siswa kita beri soal ini maka akan terjadi begini. Itu masih berupa hipotesis. Kita juga nanti jika terjadi begini akan kita lakukan begini, antisipasi dan prediksi. Jadi semuanya dalam taraf awal ini berupa lintasan hipotetis tentang lintasan belajar gitu. Tapi kemudian setelah ini kita uji cobakan berkali-kali dan kita meyakini inilah lintasan yang akan membawa siswa kepada penemuan konsep formal atau algoritma atau menemukan satu prinsip begitu, maka kita menyebutnya sebagai LIT atau Local Instructional Theory. Setelah itu divalidasi, setelah itu dicobakan, maka kita menamakan Local Instructional Theory gitu. Nah, jadi artinya kalau tadi di penelitian pengembangan kita menemukan karakteristik dari satu produk, di sini kita menemukan teori. Nah, ini kemarin sempat juga jadi apa gitu ya, diskusi dalam penelitian S3 ya. Kalau orang memahami teori kan sebenarnya teori itu seperti teori Newton, teori apa. Nah, ini bukan teori yang begitu yang dimaksud. Ini local instructional theory, teori secara spesifik bagaimana mengajarkan satu topik matematika ala kita gitu. Nah, jadi seperti tadi ya, kalau misalnya sama-sama geometri transformasi bisa saja si A teorinya beda dengan si B, makanya dia namanya local instructional theory gitu. Nah, jadi dari sini tentu membuka peluang kepada kita untuk setiap topik matematika kita bisa mengembangkan local instructional teorinya gitu, dan itu sudah banyak sebenarnya riset-riset ya. Tapi saya tidak memaparkan di sini misalnya ya, baik yang di SD, di perguruan tinggi pun ya, Kwon itu banyak risetnya ya, Kwon dari Korea tentang argumentasi, justifikasi, kemudian ya David Webb mengembangkan alur belajar untuk logaritma, ya ada di Kwon juga dulu di persamaan diferensial gitu. Nah, jadi sudah banyak sebenarnya. Nah, memang ya Bapak Ibu kalau semakin abstrak teorinya ya seperti pelajar akan lebih mudah tentunya membuat LIT-nya di SD dibanding di SMP, kemudian di apa, tapi bukan tidak mungkin gitu ya. Nah, hanya saja mungkin untuk topik tertentu sangat sulit gitu dilakukan. Ya Pak Zon. Nah, ini nanti ya secara umum seperti itu mungkin bisa saya apakan mungkin daripada terlalu lama ngocehnya Pak Zon. Oke. Dah, Pak Fauzan kita diskusi lagi. Iya. Oke, terima kasih Pak Fauzan telah menyampaikan tentang penelitian pengembangan dan lintasan belajar. Baik Pak Ibu, sekarang kita masuk ke tanya jawab. Ini kesempatan untuk mahasiswa bertanya. Selama ini kena tanya terus, nah sekarang kesempatan untuk bertanya ya.
Silakan untuk Izin. 2 orang lah dulu ya. Izin Pak Yerizon. Selamat ditanya, Pak. Izin Pak. Buat Anis Anes, Dita. ya Bu Anes. Ya Pak. Ya Bu Anes dari IAIN. Satu lagi lah dulu, siapa lagi setelah itu? Izin Rahmat, Pak. Rahmat Hidayat. Nah, Ya, Pak. 2 dulu Pak Prof ya. Iya, iya. Oke, silakan Bu Anes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Senang sekali ada di forum ini. Izin Ya. Pak, ini mungkin Ya. menyapa dosen-dosen udah lama nggak ketemu ini Pak. Silakan. Ada ya ada Bu An, ada Pak Yerizon, Bu Ta, Bu Arnelis, Pak Edwin, Pak Hendra, Pak Subhan. Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Ya. Udah lama nggak ketemu. Pak Subhan nggak ketemu juga, Pak Nis? Oh, Pak Subhan lah Pak. Ah, Kalau Pak Subhan denyo ndak sobok Janis lah barang ini ndak sobok. Oke, Anes, silakan Anes. Iya Pak. Ini Pak terkait dengan paparan Pak Fauzan tadi. Terima kasih Pak sudah membuka wawasan terkait dengan penelitian desain riset dan juga penelitian tentang alur belajar itu Pak. Jadi mungkin karena kemarin S2-nya sempat murni ya Pak, S1-nya pendidikan, S2-nya lari ke murni. Jadi mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait dengan paparan tadi Pak. Jadi mungkin ini mohon maaf sebelumnya Pak, ini mengambil analoginya itu ke murni gitu ya Pak. Karena memang masih agak bingung dengan masalah kebaruan atau novelty dalam penelitian pendidikan yang terkait dengan desain riset gitu. Misalnya seperti ini Pak, kalau di matematika murni itu misalnya kayak kemarin, misalnya meneliti tentang integral Hanstorff, itu sudah ada terakhir penelitian itu misalnya di di ruang Euclid misalnya gitu. Lalu kita kembangkan ke ruang barisan gitu. Jadi barunya di situ dari ruang Euclid ke ruang barisan gitu. Terus yang dikaitkan dengan ini misalnya Pak, misalnya kita mau meneliti tentang blended learning, tapi materinya itu di materi kalkulus misalnya gitu. Jadi kita berangkatnya itu yang kita selidiki itu atau yang kita lihat itu penelitian-penelitian tentang kalkulusnya, pembelajaran kalkulusnya, atau kita concernnya ke blendednya gitu. Jadi misalnya seperti orang mengembangkan blended learning di mata kuliah yang lain misalnya gitu, dan kita juga mengembangkan, tapi di kalkulus itu belum ada gitu, belum ada yang mengembangkan itu gitu. Apakah itu sudah bisa dianggap sebagai sesuatu yang baru, novelty, atau memang blendednya itu yang berbeda gitu? Walaupun kalau sudah ada blended yang model seperti itu dikembangkan di satu mata kuliah, walaupun mata kuliah kita kalkulus karena kita concern misalnya di kalkulus, itu belum dianggap sebagai sebuah novelty gitu. Itu pertanyaan pertama terkait dengan novelty itu Pak. Jadi supaya fokus kita nanti mau mencari riset-risetnya itu Pak. Jadi kalau ke kalkulusnya berarti kalkulus terus yang kita kejar, apa-apa saja yang sudah dilakukan orang terhadap materi kalkulus itu, atau ke blended learning-nya yang kita kejar. Blended learning yang seperti apa yang sudah dikembangkan orang gitu. Terus untuk alur belajar ini sama sebenarnya dua-duanya nih Pak, kita masih sangat awam di sini dan ada kekhawatiran atau ketakutan gitu kalau seandainya mengambil penelitian alur belajar ini gitu. Walaupun seperti kata Pak Fauzan tadi kita dari matematika murni, tetapi memang apalagi untuk materi-materi perguruan tinggi kita kan inginnya karena kita dosen Pak, inginnya kita di perguruan tinggi supaya ini kan juga memberikan ke kita dalam melakukan proses pembelajaran gitu. Jadi kita tidak ke SD, tidak ke SMP, tapi kita pengennya ke mata kuliah kita gitu supaya kita kuat nanti dalam mengajar gitu. Jadi ada ketakutan karena kan matematik di perguruan tinggi itu lebih formal gitu. Akan sulit nanti mungkin kita membuat
alurnya gitu. Jadi ketakutan-ketakutan itu membuat maju mundur terus gitu Pak. Jadi mungkin minta tipsnya juga, atau apa sebagai apa Bapak mungkin sudah banyak membimbing atau mungkin meneliti di bidang ini gitu ya, untuk menguatkan kita ini Pak gitu. Rasanya ketika mendengar paparan dari Bapak tadi kayaknya sulit sekali gitu. Karena kita kan targetnya Pak, selain kita bisa ini, kita kan juga kalau bisa menyelesaikan satu pekerjaan dan beralih ke pekerjaan yang lain gitu Pak. Ya jadi mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Langsung dijawab dulu Pak Zan. Ya, mungkin Bu Anisutani sudah memprediksi dan mau mengantisipasi nih Pak Prof. Jadi nanti daripada tanya nanti gitu ya, sekarang tanya dulu gitu ya Nis ya. Biar pasti langkahnya. Mungkin jawab aja dulu ya Pak Prof ya, biar nyambung ya. Mungkin jawab langsung aja jawab dulu nak. Oke, ya. Makasih Bu Anis, yang Pak Zon. Ya betul Bu Anis. Jadi kalau yang tadi itu kan berarti kalau yang Mbak Anis sampaikan yang pertama analogi itu kan berarti penelitian murni kan gitu ya. Ada satu prinsip berlaku di sini, kemudian kita cobakan ternyata dia bertemu, nah, berarti Bu Anis menemukan teori baru kan gitu ya. Nah, tapi sekarang kalau yang alur ini kan sebenarnya semua orang mengajarkan topik kalkulus katakanlah gitu ya. Sudah banyak di mana-mana orang mengajarkan kalkulus gitu. Tapi yang mau diciptakan nanti mengajar kalkulus ala Bu Anis itu seperti apa khasnya gitu ya, misalnya untuk topik limit mulainya dari mana ya, tapi tentu saja khasnya itu nanti munculnya di argumentasi gitu. Teori itu teori itu adalah teori memberikan argumentasi kenapa nanti caranya begitu, kenapa mulainya di situ gitu ya. Nah, itu mungkin tadi analogi yang pertama. Nah, yang kedua ini untuk semua. Jadi sebenarnya itu tergantung kepada interest dari si peneliti kan gitu. Tadi saya sebut juga kalau misalnya yang ingin jadi masalah penelitiannya adalah mobile learning gitu ya, katakan begitu ya. Dia bebas enggak dari topik gitu ya, Mbak Nis. Berarti yang kita tonjolkan tentu mobile learning saja, nanti mau diterapkan di topik mana. Nah itu sebenarnya juga ya, kalau saya bawakan ke penelitian di S1 yang sering juga ini mohon maaf Bapak Ibu, yang ingin kita jawab pertanyaan misalnya apakah katakanlah gitu kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar dengan RME lebih baik daripada yang diajarkan secara konvensional kan gitu. Nah, di sana itu kan sebenarnya bebas topik gitu. Tidak harus topik X, topik Y kan gitu. Karena yang mau ditingkatkan itu sebenarnya adalah yang mau kita compare atau bandingkan itu kemampuan daya ungkit dari RME dan pembelajaran konvensional terhadap kemampuan pemecahan masalah. Jadi kapanpun penelitiannya materinya apa nanti itu ya sebenarnya tidak masalah gitu. Nah, tetapi kalau misalnya ya kalau spesifik topiknya geometri memang itu hanya misalnya katakanlah kita ingin melihat level berpikir siswa itu menurut teori Van Hill gitu. Ya harus mungkin di geometri kita apakan tidak di tempat lain kan gitu. Nah, jadi begitu juga yang ini itu Bu Anis itu ingin mengangkat masalah itu kedua kalkulusnya atau blended learning saja gitu. Kalau blended learning saja nanti bisa saja mata kuliahnya aljabar linear kan gitu Bu Nen. Jadi artinya yang jadi permasalahan penelitian Bu Anis adalah sistem pembelajaran ya mungkin. Ya atau strategi pembelajaran yang sekarang menjadi persoalan gitu. Nah, jadi tapi kalau kalkulusnya juga dan strateginya nanti dikombin dua, kalkulusnya bermasalah. Ya, strateginya juga bermasalah. Jadi yang ingin Bu Anis jual itu nanti sebagai novelty adalah strategi pembelajaran kalkulus. Nah, itu tentu tergantung kepada Bu Anis mau fokus kemana gitu. Tapi kalau misalnya hanya masalah sistem pembelajarannya yang bermasalah, tentu kajian kita tentang sistem pembelajaran dan kita mengkaji sistem-sistem apa yang sudah diciptakan oleh orang. Kalaupun orang sudah bikin blended learning ala orang itu seperti apa kelemahannya, baru nanti sistem kita itu yang nanti nampak novelty-nya di situ. Sistem orang begini yang sudah ada, sistem saya nanti begini, alasannya begini, teori yang mendasari ini. Nah, itu novelty-nya di sistem gitu. Tapi kalau
kalau Bu Anisnya ingin juga sistem pembelajaran untuk kalkulusnya yang jadi apa gitu, tentu yang dibahas nanti kedua-duanya gitu. Sudah menjawab barangkali Bu Anis ya. Nah, itu juga yang untuk yang lain nantinya kita ya Bapak Ibu yang lain yang S2 juga harus memastikan dulu gitu ya. Jangan tiba-tiba muncul saja geometri transformasinya di belakang kan gitu. Berarti seolah-olah topiknya itu tidak jadi persoalan. Sementara ketika ditanya yang mau dicari etnonya nanti terkait kepada geometri transformasi, iya gitu. Berarti geometri transformasinya sudah harus menjadi satu kajian di depan. Kenapa kita perlu susah-susah mencari konten untuk geometri transformasi yang terintegrasi dengan etno gitu. Karena tentu konten yang lama ini tentang geometri transformasi menurut kita tidak pas lagi. Ya, tidak begitu membantu siswa untuk belajar dengan konten seperti itu. Maka kita buat kontennya ya, atau kita rancang kontennya yang ada integrasi etnomatematiknya. Itu mungkin untuk yang pertama. Nah, yang kedua ya kalau untuk menciptakan alur itu ya saya kira memang rumit. Ya, makanya oleh sebab itu ya kalau saya pengalamannya sendiri, ini tidak bisa memang untuk dilakukan oleh satu orang. Sebenarnya kita itu berdiskusi. Oleh sebab itulah pada fasenya kan ada 3, tadi tidak saya singgung-singgung ya. Preparing for the experiment itu kita sebenarnya mencari berbagai literatur. Misalnya katakanlah tadi tentang bagaimana cara mengajarkan limit. Ya. Kita baca berbagai literatur, baca berbagai riset orang, bagaimana orang mengajarkan limit. Nah, dari sana nanti kita diharapkan dapat inspirasi menurut ide kita yang lebih baik dari itu bagaimana cara mengajarkan limit ini ya. Nah, itu kerumitannya memang di situ Bu Anis. Tetapi tentu saja ya karena prosesnya nanti yang kita kembangkan tuh ada siklisnya juga, kan tidak sekali jadi itu. Diuji coba, direvisi, diuji coba, direvisi. Maka itu ya menarik juga gitu. Nah, kalau Bu Anis bilang rumit sebenarnya, nah, kalau kita sebagai dosen atau guru sebenarnya itu harusnya terintegrasi dengan kerja kita di dalam kelas gitu. Nah, kalau kita lihat sebenarnya proses itu seperti PTK ini ya Bu Anis, tapi fokusnya yang berbeda gitu. Kalau PTK kita fokusnya memperbaiki proses kita mengajar, sementara di sini fokusnya kepada bagaimana kita mendeliver materinya yang kita ingin riset gitu ya. Kita coba, kita rancang, kita cobakan, fokusnya kepada bekerja atau tidaknya alur kita. Jadi ya sebenarnya tidak mudah, apalagi kata saya tadi mathematician itu mestinya lebih apa ya? Ya, makanya tadi saya katakan saya sebenarnya berharap kalau yang di S3 terutama yang matematikawan itu mengarahkan ke situ. Karena si Prudential Institute yang melahirkan realistik matematik itu Bu Anis, itu orang matematika murni dia itu, yang cinta kepada pendidikan gitu. Nah, lahirlah ide realistik itu bagi seorang matematikawan itu yang memikirkan matematika itu tidak mungkin diajarkan seperti apa istilahnya itu, semuanya tidak akan menjadi matematikawan pertama. Jadi bagaimana matematika diajarkan itu perlu ada seninya supaya matematika itu bisa menarik, dipahami. Nah, itu orang matematik yang ide awalnya memikirkan itu. Nah, sekarang kalau orang matematik punya atensi yang besar untuk memikirkan itu, maka bagaimana cara mengajarkan topik itu, matematika yang umumnya rumit-rumit ini, barangkali solusinya akan terpecahkan. Itu aja himbauannya Bu Anis. Tapi kalau memang passionnya tidak di situ, saya juga tidak akan memaksa Bapak Ibu atau yang lain-lain juga untuk melakukan alur belajar itu ya, karena sekali lagi interest kita bukan hanya sekedar untuk mencapai tujuan pembelajaran ya, tapi juga tertarik kepada apa yang dengan pemikiran siswa ya, proses berpikirnya gitu. Nah, itu yang ingin kita gali. Udah mungkin Pak Zan. Udah lebar-lebar juga kemana-mana. Terima kasih Pak Prof. Selanjutnya kita masuk ke penanya kedua, itu Rahmat Hidayat. Silakan Rahmat. Terima kasih Bapak. Mohon izin Bapak, Ibu dosen. Bapak, mohon izin bertanya terkait dengan karakteristik produk penelitian, Pak. Kan kebetulan Rahmat minggu kemarin tuh selesai seminar proposal, Pak.
Nah, permasalahannya itu sama Pak. Jadi kebetulan saran Bu Elita itu pada penelitian relevan dimunculkan bahwa penelitian orang sama penelitian kita atau produk orang sama produk kita itu ada bedanya di bagian penelitian relevan gitu Pak. Nah, sedangkan tadi Rahmat pada saat pemaparan oleh Bapak gitu Pak, pada bagian karakteristik produk penelitian itu harus diperlihatkan gitu di bagian latar belakang gitu. Nah, yang Rahmat ingin tanyakan gitu Pak, Pak sebenarnya pada bagian mana gitu Pak dimunculkan karakteristik produk yang ingin kita ciptakan gitu Pak? Apakah di latar belakang atau di penelitian relevan atau di bagian khusus di spesifik produk yang ingin diharapkan gitu Pak? Gitu Pak. Jadi Rahmat masih bingung gitu Pak. Bedanya di mana gitu Pak? Apakah di latar belakang itu kita munculkan seperti ini, nanti di penelitian relevan dimunculkan lagi dengan bentuk yang lain gitu Pak? Nah, kayak gitu Pak. Terima kasih Bapak. Mohon maaf sebelumnya Pak. Oke. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Pak Fauzan. Oke, terima kasih Rahmat. Ya, jadi kalau tadi saya sering menyebut di latar belakang itu ini harus didukung riset, ini harus didukung riset. Dalam artian kita tidak memandangnya sebagai penelitian yang relevan, gitu ya. Kita sebagai researcher itu harus membawa riset kita itu ke kasanah riset-riset sejenis yang sudah ada. Jadi artinya analisis yang ada di latar belakang itu Rahmat dan Bapak Ibu adalah analisis untuk menempatkan orang sudah melakukan apa saja, sudah sampai di mana orang kerjanya tentang itu. Ya, tidak hanya 1-2 penelitian itu berapa saja, tapi penelitian tentang katakanlah tadi tentang perangkat. Karena kita ingin yang kita kembangkan adalah perangkat, maka kita harus membawa riset kita itu ke kasanah penelitian tentang perangkat supaya kita dikenal orang sebagai salah satu penelitian perangkat kan gitu. Nah, kita menganalisis ya apa saja yang sudah dikerjakan oleh orang-orang tentang perangkat. Ini di bab 1 ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh orang tentang penelitian perangkat. Nah, sekarang kita ingin katakan tuh dari yang dikerjakan orang tuh muncul gap ya Rahmat. Nah, itu yang namanya gap penelitian tadi. Orang-orang sudah meneliti ini ya, sama-sama perangkat tapi dia mengarah ke situ, sehingga ini yang belum tercover dalam penelitian tentang perangkat, maka saya nanti akan mengcover itu gitu. Nah, jadi di sana sekali lagi kedudukannya itu bukan untuk mengatakan penelitian yang relevan dengan ini, tidak. Yang pertama adalah mengatakan bahwa bukan saya satu-satunya peneliti tentang perangkat itu. Orang sudah banyak meneliti perangkat. Nah, kedudukan penelitian saya itu di tengah-tengah yang ada itu nanti ya, karena orang sudah ini ada kelemahannya di sini, yang ini juga ada kelemahannya di situ, maka saya akan menutupi. Jadi ketika kita menganalisis gap penelitian yang sudah ada dengan penelitian kita bisa melihatkan tadi novelty dari, kalau istilahnya itu kebaruan dari penelitian kita ya Rahmat. Nah, tapi kan baru ada kebaruan itu. Karakteristik kebaruan itu munculnya di bagian karakteristik tentunya Rahmat. Nah, kemudian ya, jadi artinya karakteristik itu karena dia baru di bab 1, sementara kan kita rumuskan tadi what are the karakteristik, apa karakteristik ya. Di bab 1 itu baru cita-cita sebenarnya. Cita-cita yang sudah karena juga di dalam penelitian pengembangan itu kan ada juga N analisis, N-nya kan ada itu. Termasuklah kalau misalnya mengembangkan alur sudah ada N-nya, ujungnya ada di mana nanti. Cita-cita itu baru. Tapi cita-cita itu kita bangun melalui teori, melalui penelitian, baru kita nanti menciptakan karakteristik. Jadi yang karakteristik itu tentu ada pada bagian karakteristik produk yang ada subjudulnya di bab 1 ya Rahmat. Nah, kemudian spesifikasi mungkin Prof. Iya Pak Buan. Spesifikasi produk. Ya, tapi spesifikasi itu berisi para karakteristik dari produk yang mau dihasilkan gitu. Iya betul.
Ya, berisi karakteristik dari, ya terima kasih Bu An, spesifikasi produk yang dihasilkan kan itu. Spesifikasi itu, ya, Plom tadi menyebutnya juga spesifikasi samanya, tapi dalam rumusan masalah ada karakteristik. Jadi spesifikasi itulah berisi karakteristik yang tadi saya katakan, ketika Rahmat ingin mendesain rumah 10 kali 11 gitu, yang sehingga rumah itu nanti laku terjual, senang orang dan sebagainya, itu yang Rahmat gambarkan di sana, tapi tentu saja karakteristik itu sudah muncul sebenarnya sejak kita menganalisis, maksudnya sudah kita impi-impikan sejak kita menganalisis orang belum punya itu kan tadi. Nah, itu kemudian nanti kita formulasi dia ketika preliminary, kita cek ketika validasi dan seterusnya. Nah, kemudian pertanyaan Rahmat dengan penelitian yang relevan. Nah, penelitian yang relevan sekali lagi ya kita fokusnya sebenarnya tidak melihatkan perbedaan. Nah, tapi menegaskan standing on the other shoulder tadi. Ya, artinya ini penelitian orang si A. Si A itu sudah sampai di mana penelitiannya. Dengan penelitian si A ini apa hubungan penelitian kita? Apakah kita ingin melanjutkan yang dikerjakan si A? Apakah kita ingin menambah hasil pekerjaan si A? Ya. Kalau yang paling konvensional tentu apakah akan mereplikasi penelitian si A, kemudian dengan adanya perbedaan ini nanti akan ada hasil yang juga masih baru gitu, tidak hanya mereplikasi. Jadi kita memperlihatkan di penelitian relevan itu kedudukan penelitian kita di tengah penelitian orang lain, apakah melanjutkan, apakah menambah, apakah memperdalam gitu. Nah, tapi yang kalau yang analisis mendalam tentang gap riset yang ada di bab 1 itu secara komprehensif kita melihat dari seluruh penelitian itu Rahmat. Kalau di apa namanya ya, kalau di penelitian yang relevan itu per tema-tema tentunya. Artinya tema pertama mungkin kalau Bu Anis tadi kalkulusnya saja, terus apa yang kita tambah dari penelitian orang, kemudian dari atau kita lanjutkan, kemudian perangkatnya saja atau blended learningnya saja gitu. Sudah terjawab Rahmat atau gimana? Sudah Pak. Terima kasih banyak Pak. Sudah. Oke. Atau ada yang ingin nambahkan yang lain mungkin dah. Kata Rahmat sudah cukup Pak, sudah ada paham katanya. Mungkin Pak Fazal boleh tambah sedikit ya. Jadi demikian juga ketika kita sudah di bab 1 ya, ketika kita sudah memutuskan inilah solusi menurut kita yang tepat untuk permasalahan penelitian yang kita tadi coba apa gitu. Kita tetap juga yang mencari apa namanya? Dukungan dari orang-orang lain yang juga meneliti tentang itu. Itu juga menguatkan kita gitu. Ini solusi, katakanlah tadi etnomatematik bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Menurut yang kita yakini. Nah, cari orang-orang yang juga setuju dengan kita, backup penelitian kita itu bahwa itu tidak hanya di saya saja yang mengiyakan, tapi juga ada peneliti-peneliti sebelumnya yang mengatakan bahwa kalau kita terapkan etnomatematik atau kita integrasikan nanti pemecahan masalah siswa akan meningkat. Gitu. Ya Pak Zon, terima kasih. Ya, kasih Pak Prof. Mungkin ada agak 2 orang bertanya lagi lah kita buka. Silakan Bapak Ibu. Request Pak Zon dari S1 mungkin Pak Zon ada mahasiswanya. Wah, mahasiswanya tuh ketua prodinya mau tanya. Mahasiswanya lah Pak. Mana ada mahasiswanya, siapa tuh? Silakan yang hadir di sini. Nela, silakan Nela, tanyakanlah. Ya Pak. Nah, silakan Nela. Pak, baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Pak untuk kesempatannya. Nela mau bertanya Pak terkait materi pada produk yang akan dikembangkan gitu Pak. Pak, kami pada penelitian di S itu sering ditanya apakah materi pada produk yang akan dikembangkan ini telah dipelajari oleh peserta didik gitu Pak. Nah, sementara pada saat kami masih dalam proses perancangan produk, ternyata materi ini telah dipelajari oleh peserta didik Pak. Jadi apakah nanti kami bisa memberikan produk ini kepada peserta didik yang sudah belajar materi yang produk akan dikembangkan ini Pak? Sekian dari Nela Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Nela.
Nah, sekarang saya boleh tanya langsung ke Nela ya. Nah, menurut Nela, nak, kalau dia sudah, Nela apa yang mau dikembangkan misalnya? Oh, LKPD, Pak. LKPD apa? LKPD menggunakan GeoGebra Classroom, Pak. Iya, materi apa gitu? Materi dimensi 3, Pak. Dimensi 3. Nah, jadi ketika Nela suruh siswanya katakanlah nanti mengerjakan LKPD itu, nah, terus kan memang pakai GeoGebra, katakanlah mungkin nanti menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar, katakan gitu. Menurut Nela, kalau akan beda enggak anak yang belum belajar akan mengerjakannya dengan anak yang sudah belajar gitu? Iya, Pak. Beda. Bedanya di mana, Nela? Kalau anak yang belum belajar, dia tuh enggak ada pengetahuan sebelumnya tentang materi dimensi 3 ini, Pak. Iya, terus? Kalau anak yang telah belajar, itu dia udah tahu sedikit banyaknya tentang materi ini gitu, Pak. Terus Nela katakan, coba baca petunjuknya, coba kerjakan ini, coba kerjakan soal itu, jelas apa tidak ya? Bisa enggak mengerjakan soal ini dalam waktu yang sudah disediakan? Nah, karena dia belajar, mana yang cepat dia mengerjakan dengan anak yang belum belajar itu? Lebih cepat anak yang telah belajar. Nah, ya, jadi sebenarnya tidak ada apa itu ya, tidak ada sebenarnya aturan baku itu. Tapi kalau misalnya kita dapatkan satu hal yang bias jadinya namanya Nela, artinya kita ingin katakan coba produk kita dengan anak yang belajar, semuanya tidak ada masalah, tidak ada kendala. Tapi sebenarnya kalau dikasih ke anak yang belum belajar mungkin akan terkendala. Nah, sementara kita sudah menyimpulkan produk kita itu praktis kan gitu. Karena praktisnya itu bukan karena memang produk kita itu jelas, memang apa, tapi karena sebenarnya dia sudah belajar, dia sudah mengerti itu. Jadi dalam hal itu, ya, jadi kalau kita meyakini itu ada bias, maka sebaiknya tidak, harusnya kepada anak yang belum belajar tentunya gitu. Tapi kalau misalnya, ya, katakanlah ya itu yang semua yang saya tanyakan itu bisa diminimalisir atau tidak ada karena sama sekali caranya beda, Pak. Apa yang mau diajarkan itu atau yang mau disajikan itu sekarang sudah beda karena semuanya dengan GeoGebra. Jadi yang apa namanya itu yang ingin dilihat sebenarnya bagaimana dia menggunakan GeoGebra-nya dengan itu. Apa maksudnya Nela, bukan lagi masalah tadi kejelasan petunjuk di soal LKPD-nya atau apa, tapi kejelasan untuk mengerjakan GeoGebra-nya dan sebagainya itu. Nah, kalau itu ya barangkali masih bisa diterima. Tapi kalau misalnya dengan telah belajarnya itu kita akan mendapatkan hasil berbeda kalau sebenarnya itu kita cobakan, atau kesimpulan berbeda kalau sebenarnya itu kita cobakan kepada anak yang belum belajar, maka berarti itu tidak bagus kita melakukan itu kepada anak yang sudah belajar kan gitu. Nah, itu persoalannya gitu. Jadi masalah bias dalam kesimpulan yang akan kita peroleh kalau itu kita lakukan gitu. Nah, tapi kalau sepanjang biasnya bisa kita yakini tidak akan terjadi, ya. Nah, itu silahkan saja. Tapi itu makanya saya katakan kepada untuk penelitian pengembangan ya ini agak ekstrim saya katakan semuanya boleh gitu ya, sepanjang ada alasannya. Nah, alasannya itu masuk akal dan bisa diterima secara rasional gitu lah, itu silahkan gitu. Tapi kalau misalnya orang bisa membantah, ya bisa membantah, maka itu tidak usah dilakukan. Artinya itu memang kalau kita mengakui sendiri, tadi Nela sendiri yang ngangguk bahwa itu akan menimbulkan bias, maka sebaiknya jangan dilakukan yang seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya ada satu topiknya tetap sama, tapi mungkin fokus kita bukan lagi kepada hal yang apa tadi yang saya katakan, keterbacaan, kejelasan petunjuk, kejelasan huruf gitu. Nah, kita fokusnya kepada bagaimana nanti terbantunya siswa dengan adanya GeoGebra-nya gitu. Jadi praktikalitasnya terkait dengan kegiatan GeoGebra-nya, barangkali itu tidak salah mungkin. Atau bagaimana menurut Bapak Ibu yang lain? Ini bisa ya Pak Irizon bisa menolong membantu nih, Bu Elita, Bu An, Pak Edwin.
Ya, Simboan. itu dari saya apanya. Jadi semua tahap, semua fase yang kita lakukan boleh asal ada rasionalnya dan bisa diterima orang itu. Sudah Nela? Oke. Mungkin apa ya? Cukup? Ya, cukup. Jadi Bapak Ibu mungkin ada satu penanya lagi lah karena kita rencana sampai jam 6, 10 menit lagi. Siapa lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Satu lagi. Atau sudah selesai? Izin bertanya Bapak. Taufik Hidayat. Tadi Rahmat Hidayat nih keluarga Hidayat ini ya. Silakan Taufik. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya juga kepada Pak Prof. Yang ingin Taufik tanyakan di sini mengenai tentang prosedur untuk small group itu Pak. Kalau di small group itu kan kita berarti sudah melihat nanti kepraktisan di LKPD maupun RPP untuk yang mengembangkan perangkat. Nah, apakah gurunya sudah harus ada di sana atau pas uji lapangan aja, pas field test, atau di one-to-one evaluasi pun gurunya harus sudah ada atau belum gitu Pak? Itu satu. Lalu kalau juga tertarik dengan pertanyaan Nela tadi, berarti kalau asumsinya tadi mengenai materi itu kita ambil, siswa itu harus belum belajar, kalau seandainya kita ngambil materinya di semester 1, tapi kita ujikan ke kelas di bawahnya, itu apakah boleh gitu Pak? Mungkin seperti itu pertanyaan Taufik Pak, terima kasih. Nah, kalau yang terakhir itu topik, ya itu tergantung deal topik dengan gurunya. Ya, artinya apa? Misalnya ini karena pernah saya juga penelitian seperti itu. Ya, kebetulan waktu itu topiknya Pitagoras. Pitagoras itu ada yang diajarkan di akhir semester 2, ada yang di awal semester berikutnya. Jadi kalau di sekolahnya apa gitu ya, memungkinkan silakan saja topik gitu. Karena misalnya juga kalau kita membaca risetnya menciptakan buku Mathematics in Context di Wisconsin University itu, mereka itu malah tidak mengikuti kurikulum apa gitu, mereka ikuti apa sendiri gitu. Untuk menghasilkan buku dan alur belajar itu mereka tidak mengikuti kurikulum yang ada berjalan di pemerintah gitu. Mereka dapat dispensasi. Nah, jadi kalau masalah itu topik, ya, seperti saya juga dulu melakukan penelitian itu, materi kelas 5 saya ajarkan juga di kelas 4 karena sudah bisa dari sudut pandang penelitian itu malah itu untuk desain itu. Artinya desain kita itu ya kita yang menentukan, tapi nanti untuk kemudahan pelaksanaannya itu yang jadi persoalan. Nah, itu yang kita cari fasilitas untuk itu. Nah, yang pertama tadi pertanyaan topik apa tadi ya? Lupa malah. Mengenai prosedur small group. Oke, ya, prosedur small group. Jadi kan tadi saya katakan topik. RPP ini saya katakan praktis jika kan gitu ya. Nah, tentu isinya guru bla 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 kan gitu ya topik. Nah, jadi sekarang topik kapan mau melibatkan guru itu terserah topik. Kalau misalnya di small group masih topik yang ngajar, terus nanti di field test baru guru, ya berarti topik itu hanya mendapatkan data praktikalitasnya sekali aja kan gitu. Ketika di field test saja gitu. Nah, itu sekali lagi pertimbangannya alasannya apa gitu. Nah, yang tidak boleh itu ya ini sering juga dilakukan ini oleh mahasiswa. Gurunya tidak pernah menggunakan produk itu, termasuk mahasiswa S3 saya ada juga gitu. Terus dia kasih angket kepada gurunya. Menurut ibu ini mudah digunakan atau tidak kan gitu ya. Dia mengisi angket praktikalitas, sementara dia tidak pernah menggunakan produk itu. Nah, itu kan tidak matching dengan definisi operasional dari praktikalitas tadi gitu. Nah, tapi kalau yang untuk pakar itu namanya predictive practicality, itu boleh pakarnya tidak menggunakan, dia lihat saja sebagai seorang pakar, dia menilai apakah produk ini menurut dia itu mungkin akan mudah digunakan, bisa berjalan dengan baik dan sebagainya, itu boleh ya topik. Nah, jadi kalau pertanyaan topik tadi ya boleh dua-duanya topik, tapi kan berarti data yang topik dapat itu ya hanya mungkin praktikalitas hanya dari satu kali proses saja kan gitu ya. Nah, oke, sudah terjawab itu topik. Nah, Bapak Ibu juga ini saya sudah silakan ambil filenya di chat di Zoom ini. Ada 2 file dari Plum
dan juga ada file dari saya kalau Bapak Ibu perlu filenya. Gitu. Gimana Pak Zon? Ya, kalau masih ada. Ya, mungkin Bapak Ibu mungkin masih banyak sebenarnya yang terasa mungkin, tapi kita dibatasi. Nggak ada lagi lah, habis mah. Dalam hatinya ada, tapi mengungkapkannya masih ragu-ragu gitu. Jadi ya mungkin nanti boleh juga tanya ke pembimbingnya lagi gitu kan kalau masih ragu, atau ke Pak Fauzan langsung nanti ya. Jadi karena waktu kita terbatas, mungkin kita ucapkan terima kasih kepada Pak Prof. Fauzan setelah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menambah ilmu bagi kita, jadi amal ibadah. Ini suatu ruang zikir juga sebenarnya, ruang majelis zikir ya, karena ini kita membahas ilmu yang baik-baik ya, yang bermanfaat gitu demi kebaikan siswa kita. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih pada Pak Prof. Fauzan telah memberikan pencerahan pada kita semua. Dan mudah-mudahan bagi kita masuk S1, S2, dan S3 ini menjadi pedoman, tidak lagi berpedoman pada punya teman seniornya gitu ya. Jadi memang kita perhatikan ini ada direkam juga, nanti kalau ada yang mau rekamannya boleh juga diminta nanti, biar nanti tidak salah dalam melakukan penelitian. Nah, kami juga ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir pada sore ini dan juga pada mahasiswa. Kita akhiri kegiatan kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak.